Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Michael Putra, salah satu asisten laboratorium fisika dasar ITS. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan termokopel yang memiliki tujuan untuk memahami prinsip kerja termokopel serta penggunaannya dalam pengukuran suhu. Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam percobaan ini, kita harus memahami dulu apa itu termokopel. Nah, termokopel adalah alat yang utamanya digunakan untuk pengukuran suhu yang terdiri dari dua kawat logam tak sejenis yang disambungkan pada salah satu ujungnya. Ketika measuring junction ini mengalami perubahan suhu relatif terhadap ujung lainnya, dia menghasilkan tegangan atau gigel yang kecil. Gigel adalah singkatan untuk gaya gerak listrik. Prinsip kerja termokopel ini didasarkan pada efek Seebeck. Untuk memahami apa itu efek Seebeck, coba kita perhatikan rangkaian berikut. Gambar tersebut menunjukkan rangkaian termokopel yang disusun dalam keadaan open circuit. Nah, efek Seebeck menjelaskan timbulnya tegangan open circuit ketika terdapat perbedaan suhu antara dua sambungan logam yang tidak sejenis. Dalam kasus ini, E menunjukkan tegangan. Tegangan ini juga dikenal sebagai tegangan Seebeck. Hubungan antara tegangan yang dihasilkan dan perbedaan suhu yang sering didekati dengan persamaan berikut. Dengan V adalah tegangan dengan satuan volt, delta T adalah perbedaan suhu dengan satuan derajat Celcius, dan S adalah laju perubahan tegangan terhadap perbedaan suhu yang juga dikenal sebagai koefisien Seebeck dengan satuan volt per derajat Celcius. Penting untuk dicatat bahwa koefisien Seebeck itu bergantung terhadap suhu. Oleh karena itu, secara umum, hubungan tegangan dengan suhu itu tidak linear. Dalam pengukuran suhu menggunakan termokopel, kita mempertahankan salah satu junction pada suhu yang diketahui dan tetap, yang disebut sebagai suhu referensi. Nah, suhu referensi umumnya diambil pada titik leleh S, yaitu 0 derajat Celcius. Dengan mengetahui tegangan dan suhu referensi, kita dapat menentukan suhu pada measuring junction, hanya dengan menggunakan tabel referensi hubungan tegangan dengan suhu. Yang mana tabel ini mengasumsikan suhu referensi itu berada pada 0 derajat Celcius. Akan tetapi, seringkali sulit untuk mempertahankan suhu reference junction tepat pada 0 derajat Celcius dengan alat laboratorium yang sederhana. Sebagai gantinya, kita menggunakan kompensasi suhu sambungan referensi atau reference junction temperature compensation. Jadinya, kita ukur suhu reference junction diubah menjadi tegangan yang setara untuk suhu tersebut menggunakan tabel konversi, kemudian kita tambahkan tegangan ini ke tegangan termokopel yang terukur untuk menentukan tegangan sebenarnya. Atau secara matematis ini dapat dituliskan dengan sebagai berikut. Dengan VA adalah tegangan sebenarnya, VM adalah tegangan yang terukur, dan VR adalah nilai tegangan untuk suhu referensi yang terukur. Dalam percobaan ini kita akan menggunakan milivolt sebagai satuan tegangan yang kita gunakan. Di industri, termokopel tersedia dalam beberapa tipe yang ditentukan oleh bahan yang digunakan di dalamnya. Beberapa tipe tersebut ditunjukkan pada tabel berikut. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini, yang pertama ada dua buah statif yang fungsinya untuk menggantung termokopel dan termometer. Lalu di sini juga ada dua buah glass beaker yang fungsinya untuk menampung air. Lalu di sini juga ada termometer yang fungsinya untuk mengukur suhu air di kedua glass beaker ini. Lalu di sini juga ada kompor yang fungsinya untuk memanaskan salah satu air di glass beaker ini. Lalu di sini juga ada multimeter yang fungsinya untuk mengukur tegangan yang dihasilkan oleh termokopel. Lalu di sini juga ada tiga buah kabel buaya yang salah satunya itu untuk menghubungkan kedua termokopel, dan dua sisanya itu menghubungkan termokopel dengan multimeter. Lalu di sini juga ada termokopel yang fungsinya sebagai objek yang akan kita uji pengukuran suhunya. Lalu di sini juga ada es dengan jumlah secukupnya yang fungsinya untuk mendinginkan air di salah satu glass beaker, dan teman-teman bisa dapatkan es batu ini di freezer yang ada di laboratorium fisika dasar. Oke, baik, jadi untuk langkah kerja dari percobaan ini, yang pertama teman-teman nanti isi dari glass beaker ini. Jadi nanti teman-teman saat awal percobaan ini masih kosong. Nah, untuk isinya seberapa banyak, nanti ada glass beaker yang dipanaskan dan didinginkan.
Nah, untuk yang dipanaskan nanti teman-teman isi sampai 800 ml. Untuk yang dingin teman-teman isi sampai 600 ml seperti itu. Ya, sekitar seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman bisa pisahkan, nanti ada daerah yang untuk memanaskan dan mendinginkan. Oke, nah seperti ini teman-teman. Usahakan nanti untuk yang daerah pemanas dan pendingin itu sejauh mungkin agar nanti untuk esnya itu tidak cepat mencair. Selanjutnya teman-teman bisa menggantungkan untuk termometernya di kedua gelas beker. Dan di sini teman-teman bisa taruh untuk termometernya itu diposisikan di tengah dari gelas bekernya, karena nanti untuk di tengah itu suhunya lebih merata. Oke, untuk yang di bagian pemanas ini sudah masuk ujung dari termometernya, dan di sini untuk yang didinginkan belum masuk, jadi teman-teman bisa mungkin di video tidak kelihatan, tapi di sini untuk statusnya itu ada semacam skrup untuk yang nanti bisa teman-teman longgarkan, dan di sini teman-teman bisa turunkan untuk termometernya sampai nanti menyentuh airnya ujungnya ya. Dan di sini teman-teman tidak perlu terlalu dalam karena nanti airnya akan meningkat karena nanti kita akan tambahkan es. Oke, seperti itu. Selanjutnya teman-teman bisa hubungkan untuk termokopel dengan multimeter. Nah, tapi sebelum itu teman-teman bisa perhatikan untuk multimeternya di sini ya. Ini ada prop hitam dan prop merah. Jadi untuk prop hitam nanti teman-teman hubungkan dengan port yang dengan tulisan COM atau COM ya. Untuk yang merah teman-teman masukkan ke port dengan tulisan V omega MA. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman di sini juga bisa lihat bahwa di sini untuk awalnya multimeternya ini menunjukkan ke tanda off. Nah, teman-teman nanti bisa geser, bisa putar untuk ini ke bagian yang ada tulisan V, terus ada garis lurus dan garis putus-putus seperti itu. Itu menandakan untuk tegangan dari DC, karena nanti untuk termokopel itu hasil dari tegangannya adalah DC. Ya, jangan sampai nanti teman-teman putar ke yang ada tulisan V juga tapi garisnya bergelombang begitu. Nah, di sini juga untuk yang di bagian DC ini ada beberapa opsi juga. Teman-teman bisa pilih ke putar ke yang 200M. Nah, 200M ini adalah skala milivolt seperti itu. Karena nanti tegangan yang dihasilkan oleh termokopel itu skalanya di skala milivolt, sorry. Oke, jadi teman-teman bisa putar seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman bisa hubungkan termokopel dengan multimeter. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk termokopel ini ada ya bagian biru sama merah. Ya. Nah, untuk yang bagian biru teman-teman bisa hubungkan dengan bagian biru juga. Seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ini bagian biru dari termokopel 1 itu dihubungkan dengan biru dengan termokopel 2. Oke. Selanjutnya untuk yang warna merah ini teman-teman hubungkan dengan probe dari multimeter. Nah, di sini nanti ada termokopel yang akan dipanaskan dan didinginkan. Untuk yang dipanaskan, teman-teman nanti yang bagian merah ini dihubungkan dengan probe merah. Seperti ini. Dan untuk yang didinginkan, teman-teman hubungkan dengan probe warna hitam. Oke, seperti itu. Selanjutnya teman-teman bisa gantungkan termokopel ini ke statif ya. Nah, kita mau nanti ini juga dililitkan ya di termometer karena kita mau supaya junction dari termokopel ya yang ujung di sini ya, ujung di sini itu dia sedekat mungkin dengan ujung dari termokopel.
dan ketinggiannya juga diusahakan sama seperti itu. Karena kalau misalkan berbeda, itu aja nanti suhu yang terukur oleh kedua alat ini tuh jadi berbeda. Oke, kita hubungkan juga, kita gantungkan juga untuk yang didinginkan. Dan tadi saya juga lupa sebutkan bahwa tadi kan untuk yang didinginkan itu dihubungkan ke prop hitam dan yang dipanaskan ke prop merah. Jadi kalau misalkan teman-teman kebalik, nanti hasil tegangan yang di multimeter ini akan jadi negatif seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman bisa ambil untuk es dari freezer di lab fisika dasar ya. Nah, di sini saya ambil 4. Oke. Nah, di sini teman-teman posisikan untuk esnya agar nanti termokopel dan termometernya itu berada di tengah glass beaker. Kira-kira seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman bisa nyalakan untuk kompornya. Oke. Dan di sini teman-teman atur agar nanti angka yang ditunjukkan itu jadi 500. Ya. Oke. Setelah itu teman-teman nanti nyalakan stopwatch. Ya. Lalu saat menit ke-25 teman-teman mulai pengambilan data. Nah, data apa aja yang teman-teman ambil? Jadi data yang diambil itu ada suhu dari air panas, lalu suhu dari air dingin, dan tegangan yang dihasilkan di multimeter. Seperti itu. Oke. Jadi nanti teman-teman ambil data itu setiap 1 menit. Jadi menit 25 ambil data, menit 26 ambil data, menit 27 ambil data, hingga ke nanti menit ke 35. Seperti itu. Lalu setelah menit ke 35 teman-teman bisa hentikan pengambilan datanya. Dan di sini teman-teman bisa matikan untuk kompornya di sini. Dan di sini teman-teman juga bisa mengeluarkan termokopelnya dari air untuk mencegah korosi. Oke, selanjutnya kita masuk ke data pembahasan termokopel. Oke, untuk data percobaan dari termokopel seperti ini teman-teman. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada 3 variabel yang didapatkan dari percobaan ini, yaitu adalah suhu air panas, suhu air dingin, dan tegangan termokopel. Dan di sini ada 3 data yang diberikan, yaitu adalah data untuk menit 28 sampai 30, teman-teman. Oke, lalu di sini teman-teman ada plus minus. Ini adalah ketidakpastian teman-teman. Jadi teman-teman perlu menambahkan ketidakpastian dari pengukuran teman-teman. Nah, kenapa demikian? Karena misalkan ini 72 teman-teman ukur, itu kan teman-teman nggak bisa tahu secara eksak itu nilainya yang benar 72. Maka dari itu teman-teman perlu menambahkan nilai ketidakpastian terhadap nilai pengukuran teman-teman seperti itu. Karena kalau misalkan teman-teman setiap mengukur tanpa mengetahui nilai ketidakpastiannya, itu nggak ada artinya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini teman-teman untuk nilainya kenapa 0,5 untuk yang suhu di sini? Karena di sini kita pakai skala terkecil dari termometer itu dibagi 2 teman-teman. Jadi skala terkecil termometer itu ada 1 derajat Celcius. Nah, berarti 1 dibagi 2 ya. Berarti 0,5 derajat Celcius teman-teman. Lalu untuk yang tegangan, di sini ketidakpastiannya adalah 0,1 milivolt. Ini didapatkan dari skala terkecil dari multimeter. Nah, di sini teman-teman mungkin bertanya-tanya kenapa kita tidak membagi ini dengan 2 ya 0,1, sedangkan yang termometer itu kita bagi 2. Nah, tegangan ini kita ukur dengan menggunakan multimeter digital teman-teman. Dan sedangkan untuk suhu itu kita ukur pakai termometer analog. Sederhananya untuk suhu ini teman-teman bisa ukur secara langsung dan teman-teman bisa verifikasi nilainya itu apakah benar seperti ini. Maka dari itu di sini juga teman-teman bisa lihat ada nilai tengahan juga teman-teman. Ya, ini 3,5 ya. Nah, ini 3,5 berarti di antara 3 sama 4.
penunjuknya seperti itu. Sedangkan kalau misalkan di alat digital, ya teman-teman nggak bisa tuh menentukan nilai tengahan, dan juga teman-teman hanya langsung dikasih tahu untuk nilai angkanya aja, tanpa teman-teman bisa verifikasi apakah aslinya nilainya itu memang seperti itu. Maka dari itu kita menggunakan nilai 0,1 sebagai kriteria kepastian dari tegangannya. Oke, untuk contoh perhitungan, jadi di sini kita pakai sebagai contoh adalah menit 29. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mengerjakan LKP ya atau lembar kerja praktikum, teman-teman bisa pakai menit yang berbeda ya. Jadi nggak harus sama seperti ini ya, nggak harus di menit 29. Oke, jadi yang pertama teman-teman bisa hitung untuk VR ya, atau tegangan kompensasi. Ini teman-teman dapatkan dari mana? Teman-teman dapatkan dengan konversi TR ya, atau suhu dingin itu menjadi VR ya, dengan tabel konversi ini teman-teman. Yang teman-teman bisa lihat juga di lembar kerja praktikum teman-teman masing-masing. Seperti itu. Oke, jadi ini tabel konversi untuk tegangan dan suhu untuk termokouple tipe K. Ya. Oke. Jadi di sini ya, untuk TR di menit 29 itu adalah 3,5 plus minus 0,5. Nah, kita perlu uraikan menjadi ada nilai minimalnya, nilai rata-ratanya, dan nilai maksimalnya, teman-teman. Nah, untuk nilai minimal ini kita dapatkan dengan mengurangkan 3,5 dengan 0,5. Jadi, ini kan plus minus ya. Kita ambil minus, teman-teman. Jadi, 3,5 kurang setengah adalah 3. Untuk maksimalnya, kita ambil yang plusnya, jadi 4. Oke, untuk rata-ratanya atau AVG-nya itu ya nilai dari ini sendiri, 3,5 ini. Oke. Lalu, kita konversi ini, ya suhu ini, menjadi tegangan, teman-teman. Gimana caranya? Jadi, untuk tabel konversi ini, teman-teman, yang bagian atas di sini adalah satuannya. Dan bagian sini itu adalah puluhannya, teman-teman. Jadi, misalkan ini 3 ya, teman-teman. Jadi, ini puluhannya kan 0 ya, 0 terus satunya 3. Berarti di sini teman-teman 0,119. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan 13, berarti yang ini teman-teman yang 0,517. Seperti itu teman-teman. Dan seterusnya. Lalu untuk yang maksimalnya berarti ini yang 4 ya, berarti 0,158. Berarti ini teman-teman. Ya. Lalu untuk yang di sini ini ada 3,5 teman-teman. Nah, 3,5 ini kita pakai tengahan dari 119 dan 158, yaitu adalah 138 teman-teman. Nah, kenapa kita bisa pakai tengahan seperti ini? Ya, karena hubungan antara suhu dengan tegangan itu nggak linear, tapi teman-teman untuk rentang kecil seperti ini, itu kita bisa dekati dengan linear. Atau simpelnya seperti ini teman-teman. Ini 119, ini 158, itu jaraknya sekitar 39 teman-teman. Lalu 158 dengan 198 itu jaraknya 40, dan 198 dengan 238 jaraknya sekitar 40 juga. Begitu. Jadi secara umum memang tidak linear, tapi kita bisa dekati dengan linear seperti itu. Oke. Nah, setelah kita dapatkan untuk yang nilai 3 nilai ini, kita hitung untuk ketidakpastian dari VR-nya teman-teman. Nah, ini kita dapatkan dengan mengurangkan rata-rata dengan minus dengan minimalnya ya. Lalu rata-rata dengan maksimalnya. Dan kita dapatkan seperti ini teman-teman. Oke. Nah, lalu untuk ketidakpastiannya ini kita hanya ingin menggunakan satu nilai aja teman-teman. Nah, nilai mana yang kita gunakan? Nilai yang kita gunakan adalah nilai maksimalnya, yaitu 0,020. Jadi 2 ini. Kenapa tidak 0,019? Kalau misalkan kita pakai 0,019, di sini kalau misalkan kita plus minus dari 0,138 itu nggak nyampe ke 0,158 teman-teman. Jadi cuma sampai 0,157. Begitu. Makanya kita pakai 0,020 agar nanti rentangnya itu masuk semua untuk VR min sama VR max-nya. Gitu. Jadi VR-nya adalah 0,138 plus minus 0,020. Oke, selanjutnya kita bisa hitung untuk nilai VA teman-teman.
Nah, atau tegangan sebenarnya ya. Nah, ini kita dapatkan dengan menambahkan Vm ya, atau tegangan dari multimeter dengan VR. Nah, di sini ya, teman-teman bisa hitung untuk rata-ratanya dulu, teman-teman. Ya, ini didapatkan dengan menambahkan rata-rata dari Vm dengan VR. Berarti 2,7 tambah 0,138, yaitu adalah 2,8. Jadi di sini kita bulatkan jadi 2,8. Kenapa? Karena aturan angka penting, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bingung kenapa bisa seperti ini, teman-teman bisa mempelajari kembali untuk aturan angka penting, terutama di operasi angka penting, teman-teman. Oke, nah selanjutnya teman-teman di sini bisa hitung untuk ketidakpastian dari VA-nya, teman-teman. Nah, ini kita dapatkan dengan rumus seperti ini ya. Nah, tadi kan untuk ketidakpastiannya dari VM sama VR seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat ini 0,1 yang VM dengan VR itu adalah 0,020. Nah, ini kan 0,1 itu jauh lebih besar dari 0,02, teman-teman. Apalagi kalau misalkan dikuadratkan ya, teman-teman. Di sini kan kita kuadratkan. Maka di sini yang VM itu mendominasi. Jadi, nanti kalau misalkan pun teman-teman mau coba hitung ya, teman-teman. Ini teman-teman nanti hasilnya itu juga sekitar 0,1 milivolt, teman-teman. Seperti itu. Nah, makanya nanti kita dapatkan VA-nya itu adalah 2,8 plus minus 0,1 milivolt. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menghitung untuk suhu dari termokopel yang didapatkan. Nah, ini teman-teman dapatkan dengan konversi VA yang kita dapatkan tadi menjadi suhu termokopelnya. Ya. Nah, sama seperti tadi kita ada yang min, AVG sama max yang VA-nya, lalu kita konversi jadi yang suhu min, AVG max juga. Nah, di sini untuk yang VA min, ya, jadi di sini 2,7 ya, teman-teman. Jadi konversinya gimana? Teman-teman cari nilai yang 2,7, teman-teman. Yang mendekati 2,7. Nah, ini 2,685, ini 2,727. Berarti di tengahannya ini. Berarti di antara 66 sama 67 ya. Atau 66,5. Ya, ini kan 60 ya, 60 terus ini 66, 67. Itu. Berarti ini 66,5. Oke. Lalu untuk yang AVG ya, berarti di sini 2,8 ya. Kita cari lagi 2,8 di sini. 2,8 itu sekitar di sini, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, berarti ini sekitar 69 ya. Oke. Lalu untuk yang max-nya, berarti ini 0,9, kita cari lagi 2,9. Nah, ini sekitar sinilah, teman-teman. Jadi sekitar 71. Oke, setelah kita dapatkan, kita bisa cari untuk yang tadi ya, seperti tadi, untuk ketidakpastian dari suhunya. Nah, untuk yang minnya segini, untuk max-nya seperti ini, dan kita ambil maksimumnya jadi 2,5. Maka untuk suhu dari termokopelnya yang kita ukur adalah 69,0 plus minus 2,5. Nah, selanjutnya kita bisa hitung untuk selisih dari TA dengan suhu dari termokopel yang kita sudah hitung tadi ya. Oke, jadi pertama-tama kita hitung dulu untuk rata-ratanya. Jadi tinggal 73 kurang 69 ya. Berarti jadi 4. Nah, selanjutnya kita bisa hitung untuk ketidakpastian dari selisihnya tadi. Ini kita pakai mutlak ya agar tidak agar hasilnya pasti positif gitu. Nah, di sini kita tinggal pakai ini ya, mirip dengan tadi ya. Lalu nah, di sini kita bisa lihat ini kan 0,5 ya yang dari ketidakpastian TA. Lalu kita kuadratkan jadi 0,25. Kalau misalkan ini 25 dikuadratkan jadi 6,25 ya. Nah, ini 6,25 itu kan jauh lebih besar daripada 0,25, teman-teman. Maka nanti saat teman-teman coba hitung ya, masukkan ke sini, hasilnya adalah sekitar 2,5 derajat Celcius, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa hitung untuk selisih maksimumnya ya. Oke. Jadi di sini dari hasil ini tadi kan ini 4 ya, rata-ratanya 4, ketidakpastiannya 2,5, berarti 4 plus minus 2,5. Nah, berarti kalau misalkan kita mencari max-nya, itu berarti tinggal ditambah aja, teman-teman. Ya, berarti jadi 6,5. Oke. Lalu untuk error-nya, itu teman-teman tinggal masukkan nilai ini,
yang max tadi dibagi dengan suhu aktual atau suhu dari termometer yang rata-ratanya ya 73 itu. Dan terus dikali dengan 100%. Dan di sini hasilnya adalah 8,9%. Nah, ini untuk hasil perhitungan untuk semua data yang tadi kita lihat di awal, seperti ini teman-teman. Oke, jadi untuk di pembahasan, teman-teman bisa pertama menjelaskan untuk data dan hasil analisis data teman-teman. Terus yang kedua, teman-teman bisa juga jelaskan untuk fisis yang terjadi selama percobaan teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa kaitkan dengan fisik dasar termoelektrik seperti itu. Lalu teman-teman bisa jawab beberapa pertanyaan seperti ini. Dan yang terakhir, teman-teman bisa jelaskan untuk faktor error dari percobaan teman-teman. Oh iya, untuk yang pertanyaan tadi dan semuanya ini bisa teman-teman atur ya. Untuk penjelasannya seperti apa enaknya. Lalu nanti untuk di faktor error juga teman-teman nggak hanya sebutkan, tapi juga jelaskan untuk error yang teman-teman sebutkan ini seberapa besar sih dampaknya ke data yang teman-teman peroleh seperti itu. Lalu juga teman-teman bisa juga jelaskan apakah faktor error yang teman-teman sebutkan ini bisa teman-teman kurangi atau bahkan hilangkan di kemudian hari kalau misalkan teman-teman lakukan percobaan yang sama. Misalkan teman-teman ada improvisasi dari sistem dari percobaannya atau semacamnya seperti itu. Sekian penjelasan mengenai percobaan termokopel. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Laboratorium Fisika Dasar ITS agar tidak ketinggalan video praktikum fisika dasar lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.